Halo, Assalamualaikum. Saya Askuri dari SMP Negeri 3 Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten, CGP Angkatan 6, akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 11A8. Kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya terhadap murid saya sebelum dan sesudah mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mengenal filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD, saya menyadari belum sepenuhnya melaksanakan tugas baik sebagai pendidik maupun sebagai pengajar yang berorientasi atau yang memerdekakan murid, baik di lingkup kelas maupun sekolah. Dalam melaksanakan pembelajaran, kita terkadang hanya mengejar ketercapaian kurikulum yang menjadi acuan. Pembelajaran masih terkesan sebagai transfer ilmu pengetahuan. Murid masih diposisikan sama tanpa melihat bakat dan minat. Penanaman karakter ataupun budi pekerti masih menggunakan pendekatan peraturan yang dibuat sekolah, belum sepenuhnya melibatkan peran serta murid dan orang tua, serta belum mengoptimalkan sosial kultur masyarakat dalam menguatkan budi pekerti murid. Beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya peroleh dalam konteks kelas maupun sekolah yang dapat kita implementasikan di dunia pendidikan di sekolah adalah yang pertama, peran pendidik itu sebagai pamong yang sesuai dengan konteks kekuatan sosio-kultur murid. Kemudian pendidik selalu dan menghamba kepada murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan budi pekerti harus dapat menyeimbangkan antara cipta, rasa, dan karsa. Pola mendidik menggunakan prinsip semboyan, ingar sosung tulodo, di maju mangun karso, tupuri handayani. Setelah memahami beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka langkah awal yang harus segera saya lakukan adalah harus mampu mengubah paradigma dalam pengajaran maupun dalam pendidikan. Di sini akan saya berikan beberapa gambaran saya sebelum dan setelah mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks kelas maupun sekolah. Dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran, sebelum mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran lebih banyak mendominasi kegiatan pembelajaran. Murid belum sepenuhnya menjadi subjek pembelajaran, sehingga terkesan pembelajaran kurang menyenangkan bagi murid-murid kita. Maka setelah mengenal Ki Hajar Dewantara melalui pemikirannya, maka aktivitas pembelajaran harus dapat memerdekakan murid sesuai dengan kodratnya. Murid harus menjadi subjek pembelajaran. Pendidik tugasnya adalah memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam konteks pembelajaran harus disesuaikan dengan kodrat alam murid. Sebelumnya, saya belum memanfaatkan secara maksimal lingkungan sebagai pusat belajar ataupun sebagai media belajar. Kadang pembelajaran hanya terpaku di kelas. Maka setelah mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan mencoba memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media belajar untuk menghubungkan konteks belajar dengan konteks lingkungan sehingga terdapat relevansi antara ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan lingkungan sekitar murid, maka akan terjadi pembelajaran yang bermakna. Berkaitan dengan kodrat zaman, sebelumnya saya merasa belum mengoptimalkan pembelajaran yang mendekatkan murid dengan perkembangan era saat ini di era digital. Maka setelah memahami bahwa pembelajaran harus sesuai dengan kodrat zaman, saya merencanakan mengintegrasikan pembelajaran berbasis digital melalui pemberdayaan media sosial, internet, dan teknologi sederhana
sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Selanjutnya, dalam konteks kelas, dalam pelaksanaan pembelajaran, saya kadang mengamati dan menyaksikan beberapa murid dalam melaksanakan aktivitas belajar. Mereka memiliki sifat malas belajar, tidak semangat, acuh tak acuh dalam melaksanakan proses kegiatan pembelajaran. Dalam konteks ini, Ki Hajar Dewantara, ing ngarso suntulodo, ing madyo mangunkarso, tuturi handayani, maka implementasinya adalah dalam setiap aktivitas pembelajaran saya harus berusaha dengan sabar dan intent dalam memberikan nasihat, motivasi, arahan kepada murid supaya mereka memiliki kepercayaan diri dan membuat murid yakin tentang arti kegunaan materi ajar dalam kehidupan mereka. Dalam membangun ekosistem sekolah, sebelumnya saya belum melibatkan murid atau orang tua dalam membuat kesepakatan bersama dalam membangun ekosistem sekolah yang bisa menguatkan pembinaan budi pekerti murid dan pelibatan unsur pihak luar dalam pengembangan sekolah. Maka setelah mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan mencoba melibatkan semua warga sekolah dan pihak luar sekolah dalam pengembangan sekolah, dalam usaha menciptakan visi bersama, dalam menciptakan relasi yang positif, dalam bentuk komunikasi ataupun mendatangkan guru tamu dari pihak luar. Akhirnya kita menyadari bahwa pemikiran KHD menginspirasi dan menyadarkan kita sebagai pendidik terbaik untuk murid-murid kita dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan murid. Terima kasih. Ayo, kita pasti bisa melakukan perubahan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.